hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Iya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jam di laptop saya menunjukkan pukul 7 tepat. Ya, itu artinya karena sudah jam 7 tepat kita akan memulai kegiatan malam doa jelang Pentakosta kita. Di mana hari ini, edisi hari ini, tema kita adalah Andreas, aku hanya di belakang. Bacaan Alkitab diambil dari Yohanes 1 ayat 40 sampai dengan 42. Dan pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih, kita akan dipimpin atau dipandu oleh Penatua Irin Yulia Yuwana. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada Ci Irin. Silakan Ci. Terima kasih Pak Sam. Iya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, juga adik-adik yang terkasih. Kita akan memulai malam doa jelang Pentakosta pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku datang.
Iya, Bapak Ibu yang terkasih, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kita semua untuk bersama-sama bersatu hati di malam doa jelang Pentakosta hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dan di sisa hari ini kami datang bersama-sama bersatu hati untuk belajar firman Tuhan. Tambahkan kami hikmat-Mu, buatlah kami mengerti dan ajarlah kami percaya bahwa Engkau-lah Allah yang akan menolong kami untuk mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara juga adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 40 sampai 42. Yohanes pasal 1 ayat 40 sampai 42, saya akan membaca untuk kita semua. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, tema kita pada malam ini adalah Andreas, aku hanya di belakang. Apa maksud dari tema malam ini? Bapak, Ibu, kita semua tahu bahwa tidak semua orang nyaman berada di depan. Artinya dilihat banyak orang. Dan tidak semua orang dipanggil untuk terlihat atau dilihat oleh banyak orang. Ada yang melayani dalam diam, bekerja di balik layar tanpa sorotan, memberi diri tanpa banyak disebut. Dari luar mungkin kita akan melihat biasa saja, karena terkadang dunia atau manusia sering menilai dari apa yang tampak, sehingga posisi di belakang yang tidak terlihat bisa terasa seperti tempat yang sepi. Karena tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada nama yang sering disebut. Sehingga tanpa sadar akan muncul pertanyaan yang sepertinya biasa, tapi sangat dalam. Pertanyaan itu muncul dengan kata seperti ini. Apakah yang kulakukan ini benar-benar berarti? Dan tanpa sadar, muncul rasa kecil hati. Mungkin aku tidak sepenting yang lain. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua, murid Tuhan Yesus Andreas hidup di ruang seperti itu. Ia adalah salah satu murid pertama yang mengikut Yesus. Ia juga yang pertama membawa seseorang kepada Yesus. Yang dibawanya bukan orang sembarangan, tetapi Petrus saudaranya sendiri. Ayat 41 mengatakan, Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu ia membawa Petrus kepada Yesus. Namun setelah itu, cerita lebih banyak berfokus pada Petrus. Petrus menjadi tokoh utama dalam banyak bagian di dalam pelayanan bersama Tuhan Yesus. Namanya sering disebut, perannya terlihat besar. Sementara Andreas tetap ada, tetapi lebih sering berada di belakang. Namun kita tidak melihat dan menemukan Andreas protes. Kita tidak membaca ia meminta posisi, ia hanya terus hadir, terus berjalan, terus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Di titik ini kita bisa bertanya, apakah Andreas pernah merasa dibandingkan?
Apakah ia pernah merasa, kenapa bukan aku? Alkitab tidak mencatatnya. Tetapi sebagai manusia, jika ada yang berada di posisi seperti Andreas, pergumulan seperti itu mungkin sangat dimungkinkan ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta adik-adik, insekuritas tidak selalu muncul dalam bentuk keraguan atau ketakutan. Kadang ia hadir dalam bentuk perasaan, tidak dianggap, tidak penting, dan tidak terlihat. Kita tetap melayani, tetapi ada bagian hati yang ingin diakui. Kita tetap setia, tetapi diam-diam berharap tetap ada yang memperhatikan. Namun yang menarik, Yesus tidak pernah meremehkan peran Andreas. Yesus tidak berkata bahwa hanya ada yang di depan yang penting. Tetapi dengan caranya sendiri, Yesus menerima dan memakai setiap orang sesuai bagiannya. Andreas mungkin tidak banyak disebut, tetapi tindakannya membawa dampak yang besar. Ia membawa Petrus kepada Yesus, dan melalui Petrus banyak hal terjadi. Apa yang dilakukan Andreas mungkin sederhana dan kita anggap kecil, tetapi tidak kecil di mata Tuhan. Hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, juga adik-adik semua, kita diingatkan bahwa nilai hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa sering kita terlihat. Tuhan tidak bekerja dengan logika sorotan. Ia melihat kesetiaan, bahkan dalam hal-hal yang tidak disaksikan banyak orang. Tidak menilai manusia dari seberapa besar yang dilakukannya, berapa banyak orang yang melihatnya. Tetapi Tuhan itu melihat kesetiaan. Di hadapan Tuhan, tidak ada pelayanan yang terlalu kecil. Tidak ada peran yang tidak berarti. Yang Tuhan cari bukanlah siapa yang paling terlihat, tetapi siapa yang paling setia. Mungkin hari ini kita ada di posisi seperti Andreas. Tidak di depan, tidak banyak dikenal orang, tidak sering disebut, tetapi justru di tempat itulah kita percaya Tuhan sedang membentuk hati kita. Hati yang melayani, bukan karena ingin dilihat, tetapi karena mengasihi. Dan pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita tetap mau setia? Bahkan ketika tidak ada yang melihat. Amin. Bapak Ibu, kita akan memasuki saat hening, dan ketika kita memasuki saat hening di dalam doa kita, cobalah kita merenungkan, apakah saya pernah merasa tidak berarti dengan apa yang saya lakukan di dalam pelayanan? Dan apakah saya tetap mau melayani dengan setia meskipun tanpa pengakuan dari orang lain? Percayalah bahwa di mata Tuhan kita sangat berarti. Amin. Bapak Ibu, kita akan memasuki doa syafaat. Adakah tambahan pokok-pokok doa yang akan ditambahkan dalam doa syafaat kita pada malam hari ini?
Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan bisa mengaktifkan mic-nya atau bisa mengetik di chat yang tersedia di Google Meet. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Adakah tambahannya, Bapak Ibu, yang mau didoakan pada malam hari ini? Selain tadi, Kesia yang ulang tahun ya, Kak Puji? Lanjut sih aman. Oke. Iya, Debbie juga betul, ulang betul. tahun. Ya, makasih. Debbie Yes. juga ulang tahun, Debbie Katekisan. Oh, Debbie juga ulang tahun, siap. Ada lagi? Kalau dirasa cukup, mari Bapak Ibu, saudara-saudara, juga adik-adik, semua kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu, agar kami memiliki hati yang setia di dalam melayani. Tidak tergantung pada pengakuan manusia, tetapi percaya bahwa Tuhan melihat setiap kesetiaan. Ajarlah kami Tuhan, untuk semakin terus belajar melayani dengan kesungguhan hati kami. Kami percaya Tuhan sedang membentuk kami hingga hari ini. Tuhan memampukan kami untuk terus berada di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Kiranya apa yang kami lakukan itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan saja. Tuhan, hari ini juga kami berdoa untuk Kesia, Sekar Pujianti, dan juga Debbie. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus akan menyertai Kesia dan Debbie di dalam kehidupannya, dan terima kasih Tuhan sudah tambahkan satu usia dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau buat berhasil setiap apa yang dilakukannya, Tuhan tambahkan di dalam iman percayanya, dan Tuhan terus menyertai dan membentuk dirinya untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak sekolah yang sedang menghadapi ujian akhir semester atau yang akan menghadapi ujian akhir semester. Kiranya Tuhan yang menolong mereka di dalam mempersiapkan diri, di dalam mereka belajar, di dalam mereka melakukan segala tugas yang harus mereka lakukan. Kiranya kejujuran tetap mereka junjung tinggi sebagai anak-anak Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi contoh dan juga berkat bagi banyak orang. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan senantiasa terus menyertai anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap dari kami dengan segala pergumulan yang harus kami hadapi dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan terus menolong, menguatkan kami dan memampukan kami. Tuhan juga yang menyertai mereka yang sakit, Tuhan kiranya sembuhkan, dan kiranya Tuhan yang menyertai keluarga, yang menjaga, juga merawat untuk memberikan kesabaran dan ketekunan. Dan kami percaya Engkau akan menyertai setiap dari kami dalam segala hal dan bentuk apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Tuhan sediakan buat kami hari ini. Kiranya kami boleh semakin dibentuk untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan menutup malam jelang Pentakosta pada hari ini dengan lagu pujian Ya Tuhan Tiap Jam. Engkau yang memberi secara
Iya, saya kembalikan lagi kepada Pak Samuel. Silahkan. Iya, terima kasih kepada Cirin, Bapak Ibu Saudari, kita puji Tuhan malam hari ini kita ditolong melalui sosok Andreas ya, dimana kalau kita bicara tentang murid Yesus yang satu ini pionirnya sebetulnya ya Bapak Ibu Saudari. Orang yang pertama justru dialah yang membawa Petrus kepada Yesus. Namun kalau kita baca dalam Alkitab kita Bapak Ibu Saudari, justru nama Andreas adalah salah satu yang paling jarang disebut. Namun perannya justru paling krusial. Karena apa? Karena dialah yang membawa Simon Petrus yang kelak menjadi pemimpin para rasul ketika Yesus sudah kembali ke surga. Dalam Bapak Ibu Saudari, melalui perenungan hari ini kita diingatkan bahwa sekecil apapun peran kita, Tuhan tetap bisa membuatnya menjadi besar. Walaupun mungkin kita ada di posisi seperti Andreas, tidak di depan, tidak banyak dikenal, tidak sering disebut, tapi justru di sanalah Tuhan sedang membentuk kita. Maka dari itu, marilah kita menjadi pelayan yang setia, meskipun kita tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain. Karena apa? Sekecil apapun karya kita, Tuhan mengakui dan menghitungnya sebagai sebuah karya yang kita kerjakan dalam keseharian. Makasih kepada Cirin atau Penatu Irin yang sudah memimpin kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudari, untuk edisi besok gitu ya, untuk kita punya malam doa edisi besok masih ada, di mana besok itu kan hari Jumat gitu ya Bapak Ibu, tinggal 2 hari lagi sebelum terakhir ya. Tema untuk besok itu adalah murid-murid yang jarang disebut. Apakah kami atau aku berarti? Bacaan Alkitabnya diambil dari Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 16, di mana untuk edisi besok Bapak Ibu Saudari kita akan ditolong atau dipandu perenungannya oleh Penatua Tony Hartono ya. Kita akan mulai seperti biasa, seperti tadi Bapak Ibu Saudari, tetap jam 7 ya, start jam 7 seperti biasa. Jangan terlambat masuk, lebih baik masuk di awal karena pasti butuh proses untuk approvaling dan segala rupanya gitu ya. Dan juga Bapak Ibu Saudari mengingatkan tanggal 24 yang akan datang gitu ya, seperti biasa. Yang pertama, kita jangan lupa untuk membawa persembahan syukur tahunan kita dalam bentuk amplop gitu ya Bapak Ibu Saudari, di mana itu mulai dari anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, semua dikumpulkan di tanggal itu ya, tanggal 24 Mei, hari Minggu ya, 24 Mei 2026 ya. Amplop dikumpulkan, nanti tempatnya sudah disediakan baik yang di kebaktian umum maupun di kelas-kelas sekolah minggu ataupun di kebaktian remaja. Lalu juga Bapak Ibu Saudari, bagi Bapak Ibu yang juga ingin memberikan persembahan dalam bentuk natural, bukan naturalisasi ya gitu ya, atau dalam bentuk barang ya, bisa hasil bumi, bisa makanan, bisa kue dan sejenisnya, silakan Bapak Ibu menginformasikan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing paling lambat hari ini tanggal 21 gitu ya. Karena apa? Kami akan mengatur tempat dan juga dekorasinya, karena kan nanti akan dipajang gitu ya Bapak Ibu Saudari, persembahan naturalisasi ini gitu ya, akan dipajang di tanggal 24, selain dilelang juga setelah kebaktian 1 dan kebaktian 2 itu akan dipajang. Nah, Bapak Ibu Saudari, kita mohon Bapak Ibu menginfokan gitu ya, karena selain kami akan mengatur tempat, kami juga harus tahu ini nanti apakah ada yang butuh pengambilan atau akan dibawa ke gereja. Kalau kayak makanan, kue ya, mungkin di hari H bisa dibawa, di hari Minggu kami akan siapkan tempatnya. Namun kalau yang kayak singkong dan segala rupa kan, kalau misalkan butuh pengambilan, nah kami akan mengatur bagaimana teknik pengambilan dan teknisnya. Apakah di H-1 di hari Sabtu, H-1 juga di hari Sabtu jam berapa atau bagaimana gitu. Nah, itu akan kita persiapkan. Maka dari itu Bapak Ibu silakan menginfokan ke masing-masing penatua pendamping wilayah yang nama-namanya tertera di dalam daftar warta jemaat kita berikut ini. Ya, silakan dikontak masing-masing orang-orangnya Bapak Ibu Saudari, supaya kita bisa tahu apa yang akan hendak dipajang dan juga hendak dipasangkan. Dan juga mengingatkan Bapak Ibu, karena tanggal 24 itu ibadah Pentakosta, maka
kami menghimbau kepada seluruh umat itu menggunakan dress code pakaian bernuansa warna merah. Mau merah bata, merah hati, merah apa, terserah. Yang penting merah. Ya, merah yang ngejreng gitu ya Bapak Ibu Saudari. Kenapa? Karena memang warna liturgis pada kebaktian Pentakosta tanggal 24 itu adalah merah, dan juga merah itu kan melambangkan keberanian. Ya, melambangkan semangat. Ya, kalau pembalap biasanya pakai warna merah itu tandanya dia semangat racingnya tuh tinggi gitu ya Bapak Ibu. Jadi tanggal 24 dihimbau Bapak Ibu semua pakai pakaian bernuansa warna merah. Dan juga Bapak Ibu Saudari mengingatkan untuk kita juga sudah membuka di sekolah minggu itu terkait untuk SAL gitu ya, penerimaan pendaftaran sekolah Alkitab liburan dan juga bina praremaja ya. Kita sudah mulai buka, silakan Bapak Ibu mendaftarkan anak-anaknya yang mulai dari kelas YSKL sampai dengan kelas Immanuel, dengan menginfokan ke guru kelasnya masing-masing, guru kelas YSKL, guru kelas Musa maupun guru kelas Immanuel. Ya, tanggalnya adalah 16 Juni, pendaftaran sudah dibuka dan kita akan tutup pendaftaran kurang lebih di tanggal 31 Mei yang akan datang ini, karena tempatnya terbatas gitu ya Bapak Ibu. Silakan menghubungi guru kelas YSKL, guru kelas Musa maupun guru kelas Immanuel gitu ya. Tanggal 16 Juni kegiatannya akan dilaksanakan. Detail infonya silakan menghubungi ke sana juga. Juga Bapak Ibu Saudari, informasi-informasi lanjutan mau terkait dengan kegiatan kita di GKI Cicurug, Bapak Ibu bisa cek di warta jemaat kita, baik warta jemaat cetak maupun warta jemaat PDF gitu ya, seperti informasi tentang sensus jemaat, lalu juga kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Ada persiapan guru sekolah minggu Sabtu ini Bapak Ibu jam 8 malam, rekan-rekan guru sekolah minggu, karena ada MDJP dulu, jadi setelah MDJP nanti baru persiapan guru sekolah minggunya, materi minggu kelima bulan Mei, minggu ke-1 dan ke-2 bulan Juni, untuk daftar penatua pendamping wilayah, lalu juga ada informasi-informasi seperti penjualan tanah, lowongan kerja, maupun juga permohonan peneguhan pemberkatan pernikahan, pengajuan ibadah syukur, pengajuan atestasi keluar maupun masuk, dan juga ucapan-ucapan ulang tahun maupun pokok-pokok doa syafaat. Bapak bisa mengeceknya di warta jemaat GKI Cicurug yang tersedia linknya, yang bisa diakses di bio Instagram kita maupun juga yang biasa dibagikan di grup WA yang akan mengarahkan Bapak Ibu ke tab seperti ini. Tinggal diklik saja warta jemaat GKI Cicurug di folder bulannya yang akan menunjukkan kita bahwa bulan ini kan ada bulan Mei. Nanti dari diklik yang warta jemaat itu akan menuju ke sini. Tinggal dibuka saja di folder bulan Mei, maka ada warta terbaru di sana. Itu saja Bapak Ibu Saudari yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Minggu besok kita akan kembali ketemu jam 7 malam. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu Saudari. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Pak Sam, selamat malam Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Malam, Pak Sam, malam semua. Semuanya. Selamat malam.